Di suatu negara, ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya, ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam, karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita, orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan adat itu memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi, itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, kuda lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung kuda lumping? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil kelas-kelas begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan, tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya, di seluruh dunia itu cuma Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Supaya paham itu kalian tuh yang di live YouTube itu ya. Orang kafir nggak percaya kalau pakai kata insya Allah, termasuk saya juga dulu. Orang Islam itu belum tentu selamat karena surganya insya Allah. Nah, dijelaskan kenapa kita pakai insya Allah. Kenapa kita pakai insya Allah? Karena orang Islam diselamatkan oleh rahmat Allah, iman dan amal soleh. Itu orang Islam diselamatkan. Mana ayatnya? Dukung dengan ayat. Mana ayatnya? Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam Quran surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Kenapa beruntung? Quran surah Al-A'la mendukung. Qad aflahal man tazakka, beruntunglah orang-orang yang disucikan karena iman kepada Allah. Orang mukmin memfokuskan perhatian kepada perkara akhirat, sedangkan orang-orang kafir kepada hal dunia. Kita sholat subuh, dia berkeliaran. Kita mandi junub, dia nggak mandi junub. Kita bersuci di sunat, di khitan, dia tidak khitan. Itu letak kekafiran manusia. Para nabi disunat, para nabi sholat, Nabi Isa sholat. Menurut apa? Menurut keterangan Injil yang sekarang ada dalam Al-Quran. Gak hebat kira-kira Nabi Muhammad itu?
Gak pernah jumpa dengan Nabi Isa, tapi mampu meriwayatkan kisah Al-Masih secara detail. Di dalam apa? Kitab suci Antum semua ini dan saya cuma menikmati. Ibu bapa dan saya betapa beruntung, gak pernah ketemu Al-Masih, gak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita sudah mendapatkan risalah itu. Beruntung kita. Dari latar belakang nenek moyang kita orang Indonesia ini, semuanya suku yang ada di Indonesia, background latar belakang nenek moyang kita kafir. Bukan cuma saya bekas kafir, antum juga dari nenek moyang kita. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal suku, kaum, bangsa dan bahasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah illazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Bolehkah Nabi Isa jadi rahmatan lil alamin? Adakah misi Isa untuk seluruh makhluk di dunia? Isa diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 ayat 24 dalam Bible Kristen New Testament, perjanjian baru. Isa menjawab, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Orang Indonesia ada hubungan nggak dengan genetika? Secara genetika, hubungan keturunan nasab dengan Israel ada nggak? Orang Indonesia berhubungan nggak dengan Israel? Ada nggak? Ada nggak orang Indonesia berhubungan, suku di Indonesia berhubungan dengan orang Yahudi, orang Israel? Ada nggak? Secara genetika. Isa diutus kepada Bani Israel, artinya agama Isa sudah kadaluarsa. Paham kira-kira? Kalau Nabi Isa betul menjadi rahmat, menjadi juru selamat, tidak datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membentangkan jalan, yang menyiapkan sajada untuk dilangkahi oleh Al-Masih, justru ada dalam kitab suci Al-Quran. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa sudah difirmankan Allah tentang kita umat Muhammad, sedangkan Isa langsung to the point kepada nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musyrik kalimah baina yadaya min at-taurati wa wasisram bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti tentang Isa dulu antum, baru paham tentang Muhammad. Anda tidak mengerti tentang Nabi Isa, di luar sana bukan sedikit saudara kita dimurtadkan karena kebodohan, tidak berpengetahuan tentang Nabi Isa. Nabi Isa sendiri berkata, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum, sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhanmu juga, kata Al-Masih. Isa bin Maryam Rahulillahi wa kalimatullah, Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Kenapa disebut kalimatullah? Dalam bahasa Kristen teologis disebut logos, firman yang menjadi manusia. Di dalam Islam kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Al-Masih tidak membawa wahyu dalam bentuk kitab buku. Dia membawa wahyu melalui lisannya yang cerdas, yang diteteskan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai botak kepala orang kafir untuk menyusuri naskah asli Injil tidak pernah ada dalam bentuk kitab. Nanti datang di abad ke-5, abad ke-6, diutuslah sosok Nabi Ahmad bin Abdullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Injil itu terbukukan. Di mana? Surat Maryam. Kalau Kristen betul-betul pengikut Isa, kitab Kristen tidak ada kitab berjudul Isa, apalagi ibunya.
Lalu Nabi Isa itu milik siapa? Milik Kristen atau milik Islam? Yang betul aja. Isa itu milik agama Kristen atau agama Islam? Agama Islam. Baru sadar pagi ini. Allahu Akbar. Lalu beberapa puluh tahun ke belakang belum sadar. Ini yang perlu datang ke Taranumin Nangiko. Memang dari dulu gak sadar. Itu yang saya bilang tadi, pondasi Islam kita ini memang lemah. Saya sering lihat orang berdebat di YouTube, innalillahi, yang satu goblok soal Islam, yang satu apalagi goblok masalah Kristen. Menggambar-gambar begini aja ibu bapak. Bagi ibu bapak, alhamdulillah, begitu lahir Islam. Andai saya balik, ibu bapak lahir dalam keadaan Kristen, boleh gak masuk Islam? Boleh gak masuk Islam? Boleh, tapi ibu bapak punya kemampuan di atas profesor dulu. Memangnya gampang dapat hidayah itu. Makanya tadi kan pagi beriman sore menyangkal, Ustaz katakan, nggak percaya Mbok kalau antum bisa masuk Islam, nggak percaya. Orang kafir saja di luar sana sudah bergelar doktor, profesor. Iya, ibu bilang percaya karena ibu sekarang sudah Islam. Sedangkan sudah Islam pun banyak yang munafik. Ibu nonton nggak kemarin waktu acara Indonesia Lions Club? Indonesia Lions Club. Ada ibu dari Israel namanya Irma Caniago. Disinggung nggak? Itu ngaku Islam, masya Allah, dia tutup pembicaraannya dengan salam Islam. Itu orang Yerusalem, Irma Caniago. Orang mana itu Pak Ir? Jangan bantah bu sama saya ini orang yang meneliti. Jangan bantah, lebih baik duduk aja diam di situ. Alhamdulillah Ustaz, bersyukur kami lahir Islam. Begitu aja, jangan bila ibu bilang bisa. Nggak ada yang pasti dalam Islam ini. Insyaallah. Kalau jawab begitu saya senang sekali. Jangan bilang bisa. Insyaallah. Antum masuk surga? Insyaallah. Antum Muslim? Yes. 100% I'm Muslims. 100% saya Muslim. Itu nggak ada pakai insyaallah. Kalau ditanya anda beriman, ya saya Muslim 1000%, 100% saya Muslim. Apakah anda masuk surga? Insyaallah. Karena segala keputusan kebaikan perjalanan kehidupan kita tak ada yang pasti. Dan orang Islam hebatnya apa? Tidak pernah pasti, selalu insyaallah. Ini ajaran ini lama saya renungkan, satu kata insyaallah ini lama saya renungkan. Bagi orang kafir seperti tadi, bisa pasti di dalam Yesus segalanya pasti masuk surga. Samalah dengan jawaban tadi, bisa. Di dalam Yesus ada juru selamat. Maaf ya kafir, di Islam gak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Gak menjamin. Kita sekarang duduk di sini, ibu bapak di bawah, gak jadi ukuran mana lebih hebat antara ustaz dan jamaah. Gak jadi ukuran. Saya kan baru bilang tadi, dulu Pak Maruf Kiai, sekarang jadi wapres. Setelah sudah jadi wapres, nggak ada yang kok jarang muncul di TV, cuma dijadikan sebagai dompleng untuk mendongkrak suara. Raja sekarang tidak berarti apa-apa di samping Jokowi. Innalillahi, ngeri. Sudahlah, saya mau bayangkan yang begitu. Kita harus sampaikan yang begini supaya kalau ada ustadz di sini, ada kiai di sini, jangan ikut jalan itu. Ibu bapak juga begitu. Dalam kompetensi kami sebagai pendeta dulu, rektor, kami meninggalkan segala-galanya hanya karena cinta kepada Allah dan Rasul. Nggak usah ibu bapak tanya, karena sudah terbukti. Saya yang wajib tanya kepada ibu bapak, karena antum mengaku Muslim, antum saling menyakiti. Antum mengaku Islam,
mengaku pengikut Nabi SAW, antum saling membenci, bahkan saling memenjarakan. Tontonan yang menarik ketika Gus Dur ditangkap. Saya sampai sedih sekali. Inikah model Islam Indonesia? Gus Dur ditangkap di Pulau Jawa, dibawa ke Mabes Polri, masuk dalam satu bilik musola atau apalah namanya, atau langgar atau masjid. Saya pernah beberapa kali ceramah di Mabes Polri, Masjid Al-Ikhlas. Mereka masuk di sana. Saya diundang sebagai kapasitas ustadz berceramah. Tapi hari itu bersama Gus Nur dan beberapa polisi yang saya sedih, habis saling tangkap, saling sholat. Innalillahi. Yang bertepuk tangan siapa itu? Yang bertepuk tangan siapa? Iblis dan kafir. Jadi sholat sudah dapat dipastikan tidak khusyuk. Padahal keberuntungan orang beriman itu pada waktu sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fi zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Terlindung antara aspek jasmania, ruhania. Kenapa? Khusyuk. Kalau begini nggak khusyuk. Ini kalau Gus Nur lari jebol, lepas tawanan kita. Pasti ada di pikiran begitu. Padahal sholat yang khusyuk itu ketika kita membaca takbir, membaca niat kita, kemudian kita